Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan studi case saya yang dengan judul Kecilnya Jumlah Peternak Sapi di Kota Payakumbuh pada mata kuliah Sosiologi Peternakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rica Putih Seruni dengan NIM 24505010711115 dari kelas M dengan dosen pengampu Ibu Siti Azizah. Isu yang saya ambil adalah kecilnya jumlah peternak sapi di Kota Payakumbuh. Laju pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan pakan meningkat. Dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan membuat lebih banyak penduduk yang sadar akan pentingnya protein. Salah satu sumber protein adalah daging sapi. Tetapi, jumlah peternak di Kota Payakumbuh tidak dapat mengimbangi jumlah permintaan daging sapi oleh masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam isu ini adalah BPTU-HPT Padang Mengatas. Lembaga ini memiliki fungsi yang pertama itu ada pengendalian sosial, yaitu memonitoring dan evaluasi kelompok masyarakat yang menerima bantuan bibit sapi oleh pemerintah. Selanjutnya, pemenuhan pendidikan dengan pembinaan masyarakat dalam menerima bantuan bibit sapi dari pemerintah. Lalu ada sosialisasi, yaitu konsultasi publik pelayanan pengembangan peternakan. Ciri umum dari lembaga, yang pertama memiliki kebiasaan BPTU-HPT mengadakan pertemuan rutin memberi bantuan bibit sapi kepada masyarakat secara berkala. Memiliki kekekalan, lembaga ini sudah berdiri sejak 1916. Selanjutnya, memiliki tujuan yang sesuai dengan fungsinya, yaitu membantu masyarakat dalam beternak, meningkatkan kualitas peternakan. Memiliki alat atau kelengkapan. BPTU-HPT memiliki lahan dan kandang peternakan serta gedung perkantoran. Tradisi tertulis dan tidak tertulis. BPTU-HPT mengikuti aturan daerah setempat dan memiliki aturan tertulis lainnya. Analisa fungsional lembaga. BPTU-HPT sebagai lembaga pemulihaan, produksi dan pemasaran bibit sapi potong, juga pembinaan dan konsultasi masyarakat peternak setempat. Conformity. BPTU-HPT Padang Mengatas memiliki nilai-nilai dan kaidah yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan juga anggota dari BPTU-HPT merupakan warga setempat, sebagian besar sehingga terjadi sinergitas. Kekuasaan dan wewenang. Definisi dari kekuasaan dan wewenang adalah yang berkuasa dalam masyarakat ini yang berhubungan dengan peternakan adalah BPTU-HPT Padang Mengatas dan kemitraan. Yang dikuasai adalah masyarakat ternak. BPTU-HPT sebagai Balai Peternakan Sapi yang menyediakan bibit sapi sejak lama di Kota Payakumbuh. Balai ini mengontrol sapi pedaging yang disebar kepada petani dan peternak di daerah Payakumbuh. Dimensial kekuasaan. BPTU-HPT Padang Mengatas merupakan bagian dari Kementerian Pertanian Indonesia. Pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan BPTU-HPT pada tahun 1985. Maka dari itu, BPTU-HPT Padang Mengatas memperoleh kekuasaan dengan legal dan tanpa adanya anarkis. Saluran kekuasaan. Saluran kekuasaan itu melalui mass communication. Kekuasaan dan wewenang yang berdasarkan sumber kekuasaannya. Karena merupakan pusat pembibitan sapi unggul dan merupakan bagian dari kepemerintahan, BPTU-HPT Padang Mengatas memiliki indukan serta teknologi yang mampu menyuplai bibit sapi unggul, serta juga dana dari pemerintah pusat. Sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpinnya.
BPTU-HPT mencanangkan bantuan bibit sapi kepada sebagian masyarakat, sehingga ini merupakan kekuasaan resmi atau legitimate, di mana masyarakat punya kewajiban taat pada aturan dari BPTU-HPT. Unsur-unsur kekuasaan. Lembaga ini menggunakan unsur kekuasaan worship, yaitu kekuasaan dari lembaga yang mengontrol masyarakat ternak. Cara mempertahankan kekuasaannya dengan melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik dengan masyarakat. Bentuk-bentuk wewenang. Pertama itu ada berdasarkan hubungan tindakan dan dasar hukum. BPTU-HPT sesuai hukum yang berlaku atau rasional dan legal. Berdasarkan derajat formalitas dan wewenang, yaitu resmi, dengan sistematis dan aturan. Berdasarkan sifat dan dasar kelompok sosial. Ini teritorial dengan wewenang BPTU-HPT menyatu secara teritorial. Berdasarkan wilayah wewenangnya, yaitu terbatas, karena hanya pada beberapa sektor, yaitu peternakan dan pertanian. Menyeluruh juga karena memiliki banyak peran, seperti lembaga swadaya peternak, pusat bibit, dan pemberi sosialisasi pada masyarakat. Analisis study case, regulasi dan kebijakan. Yang pertama itu perizinan usaha terkadang dipersulit agar tidak banyaknya pesaing, sehingga membuat masyarakat malas untuk mengurus perizinan tersebut. Pengendalian penyakit terkadang terhambat dan kurangnya fasilitas, pengawasan produksi yang tidak merata, dan distribusi pakan yang kurang efisien. Yang kedua, kendala yang dihadapi peternak. Dalam mengakses layanan birokrasi, peternak kecil terkadang harus melalui prosedur perizinan yang berbelit-belit, proses yang lambat, hingga biaya yang tinggi. Regulasi dan birokrasi. Birokrasi yang ada cenderung menghambat peternak kecil, sehingga menjadi salah satu faktor berkurangnya peternak di Kota Payakumbuh. Apa peran instansi pemerintah? BPTU-HPT merupakan lembaga yang terhubung dengan Kementerian Pertanian. Pelayanan sudah cukup mendukung walau ada beberapa kendala. Perubahan sosial. Sumber dari perubahan sosial yang terjadi, yang pertama adanya ketidakpuasan masyarakat Kota Payakumbuh pada profesi sebagai peternak. Yang kedua itu terjadinya kompetisi yang nyata. Lalu kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi sehingga memilih profesi yang dianggap lebih stabil dalam berpenghasilan dibandingkan sebagai seorang peternak. Faktor penyebab dari perubahan sosial. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang terjadi itu bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru membuat sebagian masyarakat berevolusi secara pemikiran, dan banyak mengganti profesi dari yang dianggap tradisional seperti beternak dan bertani menjadi profesi yang dianggap lebih modern. Lalu ada faktor eksternal, yaitu pengaruh dari kebudayaan lain sangat besar pada masyarakat di Kota Payakumbuh. Faktor pendorong perubahan sosial, dengan adanya sistem pendidikan yang maju, keinginan untuk maju, penduduk yang heterogen, sistem masyarakat yang terbuka, membuat masyarakat berpikir beternak bukan lagi profesi yang menjanjikan. Juga ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan kehidupan sebagai seorang peternak. Faktor penghambatnya itu jika ilmu pengetahuan yang berkembang lambat, sikap tradisional masyarakat, sikap yang menolak perubahan dapat menjadi faktor penghambat perubahan sosial profesi masyarakat peternak. Tahapan proses perubahan sosial itu ada adaptasi. Dengan banyaknya perubahan sosial membuat masyarakat beradaptasi. Lalu ada saluran perubahan, masyarakat memulai mengganti atau mencoba profesi lain selain sebagai seorang peternak. Disintegrasi, adanya perubahan membuat nilai dalam masyarakat memudar. Lalu reintegrasi, masyarakat peternak mengikuti nilai dan aturan dari lembaga setempat. Bentuk dari perubahan sosial.
perubahan yang terjadi secara lambat dan bertahap seiring berkembangnya zaman. Lalu, apa tahapan proses perubahan sosial yang terjadi? Dimulai dengan adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat yang membuat masyarakat beralih profesi, dan banyak yang meninggalkan profesi sebagai peternak. Apa bentuk perubahan sosial yang terjadi? Perubahan sosial yang paling mencolok ada pada peralihan profesi masyarakat yang semula banyak yang berternak, malah tidak berternak lagi, yang menyebabkan jumlah peternak menjadi sedikit dan berkurang. Hal ini banyak didasari dari pola pikir dan kehidupan masyarakat yang berubah dengan seiring perkembangan zaman. Kurangnya sosialisasi yang merata dari lembaga BPT-UHPT juga mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Sekian study case yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.